Nah, dalam radius 4-5 km dari rumah saudara nggak ada seorang pun yang punya kucing. Tapi itu peternakan sapi. Jadi sejak kucing itu lahir sampai dia tua, kumpulnya dari ribuan sapi, nggak pernah ketemu kucing lain. Dia akan ketularan jadi sapi atau tetap kucing? Sapi, ya betul dong, satu lawan ribuan. Itu logika kita. Tapi faktanya tidak, dia tetap kucing, tetap meong, tetap nggak akan makan rumput kayak ribuan sapi yang dia kumpuli dari masih kecil. Tapi coba satu anak pendeta kumpulkan 5 maling, jadi apa kira-kira? Ngerti maksudnya? Jadi siapa yang bisa terpengaruh? Manusia. Binatang tidak. Catat ayatnya, saya nggak punya waktu. Ulangan 6 ayat 6 sampai 8 nanti baca di rumah. Nah, saya senang gabungkan ilmu jiwa, teori apa saja, saya carikan ayatnya di mana untuk mendukung betapa hebatnya kitab suci kita itu. Nah, dari ulangan 6 ayat 6 sampai 8 itu Papa di surga menunjukkan kepada kita bahwa anak-anak itu makhluk peniru. Katakan amin. Lagi sekali, anak-anak itu makhluk peniru. Binatang bukan makhluk peniru. Maka itu saudara ingat apa yang Tuhan sampaikan lewat 1 Korintus 15 ayat 33. Siapa hafal bunyinya apa itu? 1 Korintus 15 ayat 3. Nggak usah dibuka di layar, tetap aja di situ. 6 sampai 8. Tayangkan semua supaya bisa dibaca. Ayo, apa bunyinya? Ayo, masa gak ada yang hafal segini banyak ini? Anak remaja, anak muda harus hafal. Tidak boleh tidak. Tolong ketua-ketua pemuda, remaja harus menghafalkan ayat ini, karena itu hanya untuk manusia. Jangan sesat. Pergaulan yang apa? Buruk. Bagaimana? Merusak kebiasaan yang baik. Nah, itulah manusia. Binatang gak pernah terpengaruh dengan ayat itu. Dari ayat itu, ibu bapak, saudara-saudara, adik-adikku, anak-anak, sifat manusia terbentuk dari lingkungannya. Kalau saya berikan ilustrasi begini, anak orang itu seperti sebuah spon atau busa, tahu? Ya, oke. Orang sini lebih nyebut apa, busa atau spon? Spon, oke? Nah, spon itu adalah satu-satunya gambaran paling jelas untuk anak manusia, anak orang. Dia tidak bisa memilih untuk menyerap benda cair apa, betul tidak? Kalau spon itu kita letakkan di tumpahan air kopi, dia bisa nolak nggak? Aku nggak menyerap ini. Coba bisa nyerap, bisa nolak tidak? Tidak. Nah, itulah kita. Maka itu Bapak Mama ulangan 6 menuliskan 2 kata penting, kata perintah di ayat 7. Sudah ketemu ayat 7? Ya. Ayat 7 ya. Haruslah engkau mengapakan? Mengajarkannya berapa kali? Berulang-ulang kepada siapa? Berarti ini perintah untuk siapa? Orang tua. Dengarkan ibu bapak, mengajar harus berulang-ulang. Saya bergerak di bidang pendidikan, jadi saya tahu banyak soal pendidikan. Saudara, di dalam ensiklopedia pendidikan dunia ini, maka tulisan Musa ini adalah literatur tertua di dunia tentang pendidikan. Hebat sekali. Tidak ada literatur yang lebih tua dari tulisan Musa ini. Ini ditulis 3.500 sekian tahun yang lalu. Jadi dunia ini mengakui bahwa buku pertama yang ada tulisan mengajar atau mendidik adalah kitab suci kita. Katakan amin. Dan sistemnya sudah jelas. Mengajar itu nggak sekali 2 kali, tapi berulang-ulang. Maka itu mama-mama bertobat. Yang suka bentak-bentak anaknya kalau ngajar. Tambah goblok anak itu, tahu nggak? Kok dibentak-bentak. Bertobat itu mama. Harus berulang-ulang. Garis bawahi kata mengajar. Yang kedua, dan baca. Dan apa? Membicarakannya. Yang bisa bahasa Mandarin, saudara lihat Alkitab bahasa Mandarin.
bicarakan, saudara ganti dengan kata mendiskusikan. Jadi dua kata ini yang dipakai oleh Amerika sehingga negara itu maju. Maka itu sistem pendidikan Amerika dicontoh oleh seluruh dunia gara-gara dua kata itu. Mengajar itu nggak mendikte, tapi mengajak diskusi. Sekarang dari TK pun sudah pakai istilah ini. Anak-anak TK diajak diskusi, berpikir secara anak-anak. Ternyata kata membicarakannya itu membuat anak-anak terbuka wawasannya, terbuka pikirannya. Maka itu papa mama beri kesempatan anak-anak kita juga untuk berkreasi di rumah. Jadi contohnya begini, kalau suatu hari saudara sebagai papa mama punya masalah, ceritakan kepada anak-anak, kita punya masalah ini. Menurut kamu bagaimana? Ajak diskusi supaya mereka itu urun ide, apa harusnya. Hebat sekali. Dan surga sudah menetapkan untuk membentuk karakter anak yang baik ada 4 tempat. Nomor 1 di mana? Ayo baca. Nomor 1 di mana? Apabila baca yang lengkap. Apabila engkau duduk di rumahmu, papa mama dengarkan. Jadi saudara, sekolah yang terbaik itu bukan di sekolah favorit, tapi sekolah terbaik itu di rumah. Katakan amin. Kalau di rumah sekolah siapa gurunya? Papa mama. Maka itu kenapa Amerika menjadi negara pertama di dunia yang memperkenalkan homeschooling. Pernah dengar kata itu? Sekolah itu di rumah, bukan di sekolah luar rumah. Yang dipelajari adalah kehidupan. Islam sekarang lebih banyak mengambil 2 kata ini daripada orang Kristen. Gereja harus bertobat. Saudara sudah merupakan fakta. Apalagi bukti sejak adanya film Laskar Pelangi. Ternyata di Indonesia Islam jauh lebih mikir pendidikan daripada orang Kristen. Gobloknya gereja hanya mikir gedung untuk kebaktian, itu goblok betul. Islam hebat, mereka memikirkan pendidikan. Coba saya buka 2 hal saja supaya saudara kaget. Jumlah guru Kristen sekarang ini menurun drastis. Bukan yang agama Kristen ya, guru Kristen. Dengarkan baik-baik. Sudah banyak sekolah-sekolah Kristen gurunya Islam, kepala sekolahnya Islam. Kenapa? Karena anak muda Kristen senangnya Indonesian Idol, mau tampil di panggung. Gereja tidak pernah khotbah untuk mengajak anak-anak muda menjadi guru. Bukti yang terakhir, lulusan tahun 2008-2009, berapa persen anggota gereja anak muda yang masuk ke guruan? Coba hitung di gereja kita masing-masing. Ini bahaya besar. Yang beranak terus tambah, berarti perlu sekolah lebih banyak. Tapi gereja nggak mempersiapkan guru. Nomor 2, perawat Kristen. Tahu kata perawat? Kalau dulu bahasanya suster ini, makin habis yang Kristen. Tidak ada keluarga Kristen yang mengizinkan anak jadi perawat, karena di benak orang itu profesi yang paling rendah. Padahal jumlah orang sakit bertambah banyak, rumah sakit bertambah banyak. Kalau nggak ada perawat Kristen, siapa yang menang? Islam hebat, saudara. Anak-anak muda Islam itu jadi guru, jadi perawat itu sungguh-sungguh. Kenapa gereja nggak melihat peluang ini? Gereja salah arah dalam pelayanan. Semuanya ke sekolah teologi. Salah. Kalau saudara punya ijazah teologi, ngelamar ke Telkom ditertawakan. Saudara punya ijazah teologi, ngelamar ke hotel mana, ngelamar ke perusahaan ditertawakan. Stop, yang mau sekolah teologi batalkan. Lebih baik ambil sekolah umum, itu yang dibutuhkan oleh dunia. Karena Yesus berfirman, engkau harus jadi garam dan terang dunia, bukan jadi garam dan terangnya gereja. Bukan.
Siapa bertanggung jawab untuk masyarakat kalau gereja tidak melihat